sini itu ada lapangan atau yang disebut Pasundan. Ini biasanya tempat buat prajurit-prajurit di sini berperang, guys. Terus di sana di sebelah timur itu ada benteng Kavaleri Artiller. Namanya Pendopo Ageng. Pendopo Ageng artinya besar karena ini merupakan harga itu kurang lebih se-Asia, paling terbesar se-Asia. Dan juga kita punya di ACTI sama orang Eropa. Jadi hampir setiap interior yang ada di sini kita semuanya itu dari Eropa. Seperti singa-singa, kita dari Berlin, lampu-lampu, kita dari Belanda, bahkan marmernya ini kita juga dari Italia. Marmernya ini sama seperti yang ada dipakai di Mekah. Semakin kena panas itu semakin dingin. Kalau nggak percaya, langsung copot aja. Untuk masuk ke sini kita harus melepas alas kaki, guys. Terus nanti kita dikasih tas buat naruh sepatunya. Kita udah sewakan seperti dinner kemarin. Oh, bisa sewa. Bisa. Tapi masalahnya nggak boleh yang menggunakan apa ya, intinya seperti menggunakan adat kayak umpamanya hijab kayak gitu nggak boleh. Berarti buat kayak resepsi gitu misalnya. Resepsi aja bisa. Atau bukan beton, tapi ini kayu. Ini kayu jati. Katanya tembok tadi. Bukan tembok, jati ini loh. Aku kayak ini kayak tembok. Soalnya nempel di sini sudah 200 tahun. Jati apa 200 tahun ini? Ya toh? Ini jati semua dari hutan Donoloyo, Wonogiri. Di sana itu jatinya unik, ya keturunan Mataram. Di situ ada lukisan yang namanya Batik Kumodowati. Uniknya Batik Kumodowati ini di bagian luarnya ini ada zodiak Jawa. Dan Scorpio Taurus semuanya ada. Makanya zodiak amat. Di sini itu setiap malam Sabtu Pon. Karena malam Sabtu Pon itu adalah kelahirannya Kanjeng Gusti. Jadi untuk memperingati setiap wetonnya atau ulang tahun Jawanya setiap weton. Di sini 1866 itu seperti cap kalau Mangkunegaran itu sudah selesai direnovasi. Ini bisa dilihat dari ikoniknya. Itu yang tengah itu ada Gucci atau cangkir-cangkir. Itu kan identik Eropa banget. Cangkir yang artinya melambangkan kemenangan. Terus juga itu yang ngungker-ngungker itu adalah naga, hewan mitos Jawa. Tapi gandeng ini badannya orang Eropa, naganya juga naga Eropa. Iya, kayak seperti yang ada di Harry Potter. Naga ini punya kaki, kopi teh. Nah, ini filosofinya itu sebenarnya ada menunggu Gucci, yang artinya itu seperti meminta kesuburan kepada Dewi Sri atau Dewi Kesuburan. Ini kalau Gucci semua. Ini banyak tunggu. Ini pemberian dulu karena kita pernah bekerjasama sama kantor dan juga perpustakaan. Dari dulu sampai sekarang masih sama. Dulu kantornya buat apa ya? Buat menyusun strategi atau mungkin apa, dan itu bisa jadi atau buat kumpulnya PJ penanggung jawab ini kan adegan juga ada kayak gitu. Terus juga perpustakaan. Terus letter L itu gudang-gudang beserta kalau sekarang kita tambahkan sedikit pariwisata dan juga kantor. Terus yang sebelah sana bangunan putih itu namanya Candi Ratna, tempat penyusunan strategi perang. Tapi biasanya menggunakan beskap. Nah, beskapnya Mangkunegaran juga beda dengan keraton-keraton lain. Beskapnya Mangkunegaran itu pasti mempunyai kerah. Jadi kayak kemeja. Walaupun cuma ada sini dok, kan biasanya kayak koko gitu ya. Ini ada kerah Mangkunegaran. Belangkonnya pun juga beda. Mangkunegaran itu nggak ada cepolnya. Biasanya kan ada cepolnya ya. Mangkunegaran itu bentuknya pita. Gitu, iya pita. Jadi pita ini nempel. Diwajibkan. Beda dengan family umpamanya ya. Raja menggunakan motifnya segini gede nih. Parangnya satu gede ini. Family itu nggak boleh lebih besar parangnya gitu. Nanti ada besarnya, ada segininya. Lah bayangkan raja itu kalau pakai parangnya cuma segini. Apa ada parangnya lebih kecil lagi? Nah makanya kayak family di sini mungkin ada yang kenal Mbak Rania Yasmin. Nah, salah satu lukisannya Basuki Abdullah itu terkenal seperti lukisannya Mona Lisa. Pernah dengar lukisannya Mona Lisa? Yang hidup, bahkan matanya itu bisa mengikuti kemanapun angle-nya kakak milik. Coba lihat matanya. Sambil gesek. Bakalan mengikuti kemanapun angle-nya kakaknya milik. Gitu. Meditasi buat semedi, ini memang tidak boleh didokumentasi ya.
putri, tempat pertemuan antar putri-putri. Karena setiap sudut itu semuanya kamar-kamar. Kamar depan tadi luasnya sampai sini. Ini sebenarnya masih satu kamar sampai ke depan. Ini kacanya sini. Nah, itu juga satu kamar. Satu kamar, satu kamar. Jadi satu kamar ini hanya ini ternyata ada fungsi sebagai burung penangkal santet. Nanti kalau iya, itu nanti kalau kena santet itu langsung family bapaknya disantet langsung kaget ya langsung kena burungnya langsung meninggal sebagai penangkal santet. Pracimoyoso itu dalam bahasa ya sama dengan restonya kita tadi namanya Pracimatun, itu juga sama bahasa Belanda. Nah, itu artinya barat, tuin atau tuan sebelah barat itu artinya resto. Kalau ini Pracimayoso, Pracima tadi artinya apa? Testing loh ini. Pracima artinya barat dan yoso artinya bangunan, bangunan sebelah barat. Mari saja masuk. Kan paku, atapnya ini tanpa paku, sama seperti ada pendopo masa. Nah ini kakaknya kalau mau foto di sini pakai 0,5. Ruang makannya ini bentuk kerjasama Mangkunegoro 7 dengan Raja Karangasem di Bali. Nanti takutnya ada yang mengeluarkan racun atau mungkin benda tajam untuk melukai raja, bisa dicegah dulu. Iya, sebenarnya. Bahkan kaca yang sebelah sini ini kaca patri. Kaca patri yang dulu uniknya, ini tengahnya ini ada tembaganya. Supaya apa? Ada tombak masuk. Biar nggak langsung kena ada yang orang mungkin. Dari tempat sampingnya bisa. Ini fungsinya filosofinya kayak gini. Dan ini semakin banyak kaca itu semakin aura negatif dipantulkan. Wah, gak sama ya. Yang kita ukir dengan penggambaran Rahmayana atau lebih tepatnya sebenarnya Arjuna Wiwaha. Tapi kakaknya mesti familiar ke Rahmayana. Nah di situ kita ukir di Karangasem selama 8 bulan. Tadi biaya pengukiran yang sekarang itu sangat fantastis sekali ya. Coba yuk. Hanya untuk mengukir gading aja itu 2 miliar. Iya loh. Nah sekarang loh, kaca melengkung, HP kaca melengkung sekarang harganya 5 juta. Nah ini berapa ini? Gila-gila. Gegara beliau itu penari go internasional juga. Pintar berkuda, penari. Beliau itu pernah menari di Belanda. Ya tadi, kanan kiri ini semua anaknya. Ini kursi asli tadi yang kamarnya gede banget. Yang di family Jawa di foto terbarunya. Sama, bajunya putih juga. Penari. Tapi digigit. Penari ada bolongan. Di depan, lihat di depan. Jajan dulu guys, makan dulu guys. Ini ada pasar Triwindu guys. Ini tempat buat menjual barang-barang antik. Kamu yang aku juga sama. Kita lanjut jalan lagi nih. Kita sedang masuk ke kawasan Kampung Batik Kauman. Kita sudah sampai di Museum Tumurun guys.
Tuan di pameran kali ini yang di depan kita yang di atas namanya adalah kasab. Kasab. Jadi kasab itu adalah kain sarung bantal sebagai simbol kekayaan. Tsunami Aceh 2004. Jadi sebuah momen yang membuat situs itu sangat terpukul karena kita ekonomi. Kedua dalam aspek kehidupan era sekarang banyak manusia yang hanya sesuatu yang sebatas yang memakai tentang ilmu yang juga tidak asing. Jadi ada beberapa ilmu orang di sini. Jadi karena kalau manusia pastinya adalah karena dari revolusi atau ekonomi. Ini kalau kita harus mengatakan saya sudah memiliki saya karena ada sebagai kedua orang di Indonesia. Dan di sini ada